Selamat siang. Perkenalkan, saya Hendri Lasmana, mahasiswa Ulbi yang dalam kesempatan ini akan menjelaskan mengenai desain layout dengan simulasi manual yang merupakan tugas dari asesmen tengah semester mata kuliah sistem logistik yang dipimpin oleh dosen Bapak Dr. Agus Purnomo MD. Dalam penyusunan layout gudang ini diilustrasikan bahwa PT MM Logistik di Kota Bandung memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi sebagai berikut. Ukurannya 27 kali 18 kali tinggi 4 meter yang hanya terdiri dari satu lantai, kemudian terdapat 3 pintu, yaitu pintu masuk, pintu keluar, serta pintu darurat. Kemudian ada ruang kantor, kemudian toilet atau musola, dan loker. Kemudian gudang tersebut memiliki tiang-tiang yang digambarkan sebagai kotak hitam pada layout nantinya. Kemudian tidak memiliki rak, sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan, serta peralatan material handling yang dapat digunakan hanyalah hand pallet manual dengan unit dimensi sebagai berikut. Baik, selanjutnya berikut ini adalah kontrak yang didapatkan oleh PT MM Log untuk menangani barang-barang sebagai berikut, yaitu barang yang diklasifikasikan berdasarkan prioritas. Yang pertama siap kirim, kemudian fast moving, slow moving, barang promosi, barang rusak, dan siap masuk. Kemudian barang-barang yang berbentuk cairan dan bubuk. Selanjutnya adalah barang pendukung berupa packing ataupun kardus. Nah, jumlah dan ukuran barang serta dana gudang dijelaskan pada slide di bawah ini seperti ini. Nah, ini bentuk gudangnya. Di sini ada pintu emergency exit. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan di mana pintu masuknya, kemudian pintu keluarnya. Ada 2 pintu yang disediakan. Kemudian berikut tiang-tiang yang tadi disebutkan di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana menempatkan barang-barangnya? Apa barang-barang yang ingin ditempatkan? Eh, Dijelaskan pada slide berikutnya. Saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah barang-barang yang ada dari kontrak yang dimenangkan oleh PT MM Logistik ini. Nah, pertanyaannya sekarang barang-barang ini ingin ditempatkan di mana sehingga eh, layout yang diisi di gudang ini sesuai. Walaupun sebenarnya tidak ada yang sempurna, namun bagaimana kita mendesain layout gudang ini sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima. Setelah kami melakukan proses penyusunan barang-barang pada gudang yang ada, maka didapati layout sebagai berikut. Nah, ini layout yang telah kami susun, barang-barang yang ada kami susun ke dalam gudang dengan memilih pintu masuk di panah kuning ini. Ini merupakan pintu masuk barang dan di sini adalah pintu keluarnya. Nah, kita menempatkan barang-barang yang masuk pada posisi di kanan ini, kemudian tempat alat-alat di sini, tempat palet di sini, kemudian di sebelah kanan ini yang kuning ditempatkan untuk bubuk-bubuk yang slow moving. Nah, kemudian ini jalan disiapkan sehingga alurnya berbentuk U. Nah, kalau dilihat di
depan sini kantor sudah disiapkan sehingga aksesnya mudah untuk administrasi. Nah, kemudian eh, toilet, musola juga dibuat di sini karena apa? Agar dekat dengan aktivitas karyawan, memudahkan dengan aktivitas karyawan. Nah, termasuk juga loker. Nah, selanjutnya adalah cairan yang slow di sini, barang-barang cairan yang slow, packing slow semua di sini. Nah, selanjutnya ini adalah disiapkan memang jalan seperti ini agar apa? Agar bisa membuat peralatan kerja seperti palet itu dapat eh, bergerak dengan leluasa. Kemudian barang-barang rusak di sini ditempatkan di space yang ini, kemudian packing fast juga di sini, ini juga dapat dilakukan pengambilan dari sini. Kemudian barang-barang promosi ditempatkan di pada kotak biru ini, ditempatkan di belakang. Tempat-tempat palet juga disiapkan di sini sehingga mempermudah kebutuhan palet untuk melakukan pengiriman terhadap barang-barang yang siap kirim. Nah, barang-barang yang siap kirim ini ditempatkan di lebih dekat ke pintu keluar karena agar mempermudah akses dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga melalui layout seperti ini kami merasa ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi karyawan dan manajemen di pergudangan itu sendiri. Baik, saudara-saudara sekalian, itu yang dapat saya jelaskan atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.